Shalom, marilah kita mulai ibadah peringatan kenaikan Tuhan Yesus hari Kamis 21 Mei 2020. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pada hari ini kita berkumpul di rumah kita untuk memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Tuhan Yesus berkata dalam Yohanes 14 ayat 1-3, "Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapa-Ku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada." Saudara terkasih, di dalam sukacita dari Tuhan, marilah kita menyembah dan memuji Tuhan. Marilah kita bernyanyi buku nyanyian 581 nomor 1 dan 2. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Barang siapa menang, ia akan kududukkan bersama-sama dengan aku di tahtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapa-Ku di atas tahtanya. Haleluya. Haleluya. Ya Tuhan Yesus Kristus, Anak Bapa yang Maha Mulia, yang naik ke surga dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa, berilah kami Roh Kudus untuk mengajar kami. Berikanlah kami gembala yang setia kepada firman-Mu, dan kuatkanlah mereka melakukan pekerjaannya, agar kuasa melawan si jahat, supaya kerajaan-Mu semakin tersebar dan berkembang di dunia ini, hingga seluruh musuh-Mu tunduk dan takluk di bawah kaki-Mu. Karuniakanlah kami kemenangan atas dosa dan kuasa maut,
Di dalam Engkau yang hidup Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kita angkat pujian dari buku nyanyian nomor 99 ayat 1 dan 3. Yang menjadi hukum Taurat Tuhan bagi kita pada peringatan hari kenaikan Tuhan Yesus hari ini tertulis dalam Ibrani pasal 10 ayat 23 dan ayat 24. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Dan marilah kita saling memperhatikan, supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Marilah kita bersama-sama berdoa memohon kekuatan dari Tuhan kita. Ya Tuhan Allah, melakukan sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 40 ayat 1 dan ayat 2. Ya Tuhan Yesus Kristus, Anak Bapa yang Maha Mulia, yang naik ke surga dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Allah telah mengangkat Engkau menjadi Raja atas segala sesuatu.
Engkau telah merendahkan dirimu serendah-rendahnya. Kemudian engkau menjadi lebih tinggi di atas segala sesuatu dan menerima nama yang terindah atas segala nama, dan supaya semua orang bertekuk lutut menyembah engkau dan segala lidah mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Engkau telah membuka jalan ke surga, menjadi imam besar bagi kami untuk selama-lamanya. Sekarang kami datang ke hadapan-Mu, mengandalkan pengasihan-Mu. Janganlah tolak kami dari hadapan-Mu. Kasihanilah kami dan dengarkanlah doa kami. Ya Tuhan Yesus Kristus, Anak Bapa yang Maha Mulia, kasihanilah kami. Ya Tuhan Yesus Kristus, Anak Bapa yang Maha Mulia, kami bersuka cita karena Engkau telah menang dan menjadi Raja atas segala sesuatu. Namun kami mengingat penderitaan bumi ini yang diakibatkan pandemi COVID-19 yang sedang kami hadapi sekarang ini. Kasihanilah kami dan segeralah kiranya berlalu pandemi COVID-19 ini. Sudah banyak yang menderita dan berkesusahan. Kuatkanlah kami supaya bersatu untuk saling menopang dan saling menolong, sehingga tidak ada satupun yang putus asa. Karena kalau kami saling menopang adalah bukti bahwa kami ikut memberitakan Injil, sebagaimana Tuhan Yesus mengutus kami sebelum naik ke surga, yaitu supaya kami memberitakan Injil ke segala makhluk. Ya Tuhan Yesus Kristus, Anak Bapa yang Maha Mulia, kasihanilah kami. Ya Tuhan Yesus Kristus, Anak Bapa yang Maha Mulia, berkatilah gereja-Mu selama di dunia ini. Walaupun gereja-Mu menghadapi kesusahan karena pandemik COVID-19 ini, namun tetap teguh untuk pergi memberitakan Injil-Mu. Pakailah gereja-Mu menjadi saluran berkat kepada sekitar, terhadap yang berkekurangan dan berkesusahan. Berkatilah dan kuatkanlah para pelayan di gereja-Mu. Anugerahkan kepada mereka kuat kuasa dari surga, sehingga walaupun sedang menghadapi kesusahan sekarang ini, pelayanan mereka terhadap jemaat semakin diberkati, dan agar nama-Mu dipermuliakan di dunia ini. Teguhkanlah iman jemaat-Mu dimanapun berada. Kalaupun harus menghadapi penderitaan saat ini, Engkau tetap menguatkan kami dan mereka dengan pengasihan-Mu. Ya Tuhan Yesus Kristus, Anak Bapa yang Maha Mulia, kasihanilah kami. Ya Tuhan Yesus Kristus, Anak Bapa yang Maha Mulia, lindungi dan anugerahkan kebijaksanaan kepada pemerintah dan pada pemimpin negara kami. Berikan kepada mereka anugerah dari surga, supaya mereka penuh dengan hikmat untuk melayankan yang terbaik terhadap rakyat, terlebih di dalam menghadapi pandemik COVID-19 ini. Kasihanilah para medis, pelihara dan sertailah mereka di dalam pekerjaan dan pelayanan mereka, supaya tidak ada yang putus asa karena beratnya pekerjaan mereka. Dengarkanlah semua keluhan kami, ya Tuhan Yesus Kristus, yang telah naik ke surga dan yang duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Ya Tuhan Yesus Kristus, Anak Bapa yang Maha Mulia, kasihanilah kami dan ampunilah dosa kami. Ya Tuhan Allah Bapa, Tuhan kami Yesus Kristus, Engkaulah Allah yang Maha Kuasa pencipta segala sesuatu. Engkau adalah adil menghakimi semua orang. Kami datang ke hadapan-Mu mengaku segala dosa kami yang kami lakukan karena melanggar hukum-Mu, baik melalui perkataan kami yang tidak benar, maupun karena nafsu keinginan duniawi yang selalu mempengaruhi kami. Kami patut mendapat murka Tuhan akibat dosa kami itu. Tetapi Engkau adalah Tuhan pengasih dan penyayang. Kasihanilah kami, ampunilah segala dosa-dosa dan kesalahan kami di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Karuniakanlah kami Roh Kudus, agar kami setia mengikuti Engkau di dalam kebenaran dan kekudusan, dan memperoleh hidup yang kekal yang Tuhan janjikan bagi setiap orang percaya kepada anak-Mu, Yesus Kristus dan Juru Selamat kami. Syukur Bapa, ku
janji Tuhan akan keampunan dosa-dosa kita. Kita mempunyai imam besar yang demikian, yang duduk di sebelah kanan tahta yang maha besar di sorga. Karena itu, Ia sanggup menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang telah Dia datang kepada Allah. Sebab Ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 344 ayat 1 dan ayat 3. Yang menjadi epistel bagi kita pada hari ini, hari kenaikan Tuhan Yesus, yakni tertulis dalam Ibrani 11 ayat 1 sampai 6. Marilah kita membacanya secara bergantian. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sebab oleh imanlah telah diberitakan kesaksian kepada nenek moyang kita. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Karena iman Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar, karena Allah berkenan akan persembahannya itu, dan karena iman ia masih berbicara sesudah ia mati. Karena iman Henok terangkat supaya ia tidak mengalami kematian, dan ia tidak ditemukan karena Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada, dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Demikian firman Tuhan, berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari pop rohani, Ku Mau Cinta Yesus. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus
selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, Bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. dari Sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 464 ayat 1. Ku berserah padamu, ya Yesus Tuhanku. Engkaulah penebusku, ku sujud padamu. Penuhilah hatiku, ku menantikanmu. Utus Roh Kudus-Mu memimpin hidupku. Kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang bertahta di kerajaan surga, dengan perantaraan Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan, kami datang ke hadapan-Mu yang sungguh mulia pada kesempatan ini, pada ibadah 21 Mei 2020, ibadah kenaikan anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami. Tuhan, kami mengucap syukur, berterima kasih atas segala yang kami terima kebaikan-Mu pada hari yang lalu hingga saat ini. Tuhan, inilah kami anak-anak-Mu jemaat HKBP Sipinggol-Pinggol, datang ke hadirat-Mu Tuhan, mengucap syukur, sekalian berdoa, bernyanyi puji-pujian, dan mendengarkan firman-Mu. Tuhan, kami percaya Roh Kudus-Mu senantiasa datang kepada kami, pribadi lepas pribadi. Pada kesempatan ini Tuhan Bapa di sorga, kami memohon berkat belas kasih-Mu kepada kami pribadi lepas pribadi, dari rumah kami masing-masing ke hadirat-Mu. Tuhan, kiranya berikanlah Roh Kudus-Mu kepada kami, sehingga ibadah kami pada kesempatan ini dapat menjadi sukacita bagi kami, kemuliaan di dalam nama-Mu saja. Dan pada kesempatan ini kami selalu rindu akan berkat dan kasih-Mu yang senantiasa mengalir kepada kami pribadi lepas pribadi.
Kami tahu Tuhan, pada ibadah ini kami memperingati hari kenaikan-Mu, dan kami percaya kalau Tuhan senantiasa memberikan yang terbaik kepada kami dan memesankan kepada kami kalau Tuhan membuka jalan ke surga bagi kami yang mempercayai-Mu. Tuhan, berikan Roh Kudus-Mu kepada kami, karena kami senantiasa kuat di dalam kehidupan kami sehari-hari, membuat yang terbaik di dalam kehidupan kami pribadi-pribadi, di dalam keluarga maupun di lingkungan, terlebih-lebih untuk negara dan bangsa kami. Bapa di sorga, dalam kesempatan ini kami masih beribadah di rumah kami karena pandemi COVID-19. Tuhan, pada kesempatan ini kami memohon berkat-Mu. Engkau boleh kami kiranya Tuhan memberikan waktu yang tepat sehingga virus corona tidak merajalela di negara kami maupun di dunia ini, sehingga kami sudah boleh leluasa Tuhan melakukan aktivitas kami, ibadah kami, sehingga kami boleh di dalam sukacita di dalam aktivitas kami. Inilah kami Tuhan, kami percaya akan berkat dan kuasa-Mu yang senantiasa mengalir di dalam kehidupan kami. Bapa di sorga, di dalam ibadah ini kami bawakan semua jemaat-Mu yang di dalam ibadah ini, kiranya Engkau memberkati. Engkau memberkati semua pelayan gereja-Mu Tuhan, dari pucuk pimpinan sampai yang terendah. Engkau memberkati semuanya Tuhan, semua pelayanan ibadah menjadi sukacita kepada kami semuanya, dan kemuliaan di dalam nama-Mu. Pada kesempatan ini juga kami bawakan keluarga kami bawakan anak-anak kami, keluarga kami dimanapun mereka berada. Engkau lindungi Tuhan, Engkau berikan kekuatan, khususnya kepada orang-orang yang sakit Tuhan. Engkau jamah tubuh mereka Tuhan, berkati makanan dan obat yang mereka pakai, sehingga mereka boleh sembuh dan dapat memuliakan nama-Mu. Tuhan Bapa di sorga, Engkau memfirmankan kepada kami, kalau kami boleh memberitakan Injil setelah Engkau pergi ke sorga, dan kami melakukan yang terbaik di hadapan-Mu. Untuk itu Tuhan, berkati kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami kuat di dalam aktivitas kami, terlebih-lebih pesan-Mu yang mengatakan kami memberitakan Injil-Mu kemanapun dan berbuat yang terbaik. Tuhan, begitu banyak yang akan kami mohonkan kepadamu, tetapi kehendak-Mu lah yang jadi kepada kami Tuhan. Kami percaya Engkau telah mendahului yang terbaik, memberikan hal-hal yang baik di dalam kehidupan kami. Itulah kepercayaan kami Tuhan kepadamu. Engkau senantiasa melakukan atau memberikan yang terbaik di dalam kehidupan kami. Itulah yang senantiasa kami aminkan Tuhan di hadapan-Mu, karena Engkau tetap memelihara kami di dalam kehidupan kami. Di atas segala permohonan dan doa kami Tuhan, sempurnakan doa permohonan kami, agar kami layak menerima berkat-Mu. Hapuskan terlebih dahulu dosa dan pelanggaran kami, agar kami layak menerima berkat-Mu. Sebentar lagi Tuhan, kami mau mendengar firman-Mu yang diwartakan oleh hamba-Mu, diakonis kami. Berikan kami Roh Kudus, berikan kami tuntunan, agar firman-Mu yang akan kami dengar menjadi kekuatan dan menjadi sukacita bagi kami pada ibadah kami ini. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita bernyanyi dari pop rohani, Kau Berfirman.
Kita berdoa. Bapa, kami berterima kasih sebab Engkau Allah yang setia memelihara hidup kami, yang memberikan kami kekuatan untuk terus bertahan, bertekun di dalam doa, mendengarkan firman-Mu. Biarlah Roh-Mu yang kudus yang menjamah hati kami, supaya saat ini juga kami boleh membuka hati kami untuk menerima kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, firman Tuhan pada hari ini yaitu pesta peringatan kenaikan Tuhan Yesus Kristus, tertulis dalam kitab Markus pasal 16 ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-20. Lalu ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan dengan namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh." Sesudah itu, Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka. Terangkatlah ia ke sorga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru. Dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus dan seluruh jemaat dimanapun saat ini berada, hari ini kita telah tiba pada peringatan kenaikan Tuhan Yesus kembali ke surga. Sebelum ia kembali naik ke surga, berpisah dari murid-muridnya, Tuhan Yesus berpesan kepada murid-muridnya agar mereka pergi ke seluruh dunia sebagai saksi dan sebagai duta Kristus untuk memberitakan berita sukacita atau Injil keselamatan. Kita sering mendengar amanat ini atau perintah untuk pergi ke seluruh dunia memberitakan Injil sering disebut sebagai amanat agung, yang berarti sebuah perintah atau tugas yang sifatnya akbar, besar, mulia, dan sangat penting. Penting karena isi berita sukacita ini adalah tentang kasih, penderitaan, dan kemenangan Tuhan Yesus yang telah membawa keselamatan kepada seluruh dunia. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, memberitakan Injil adalah perintah Allah. Oleh karena itu, pusat dari pemberitaan Injil adalah kasih, perbuatan Allah di dalam Tuhan Yesus. Dan itu kita lakukan hanya untuk hormat dan kemuliaan bagi Allah saja. Pemberitaan Injil bukan sebuah pekerjaan untuk mencari kemuliaan, mencari keuntungan, kekuasaan, popularitas, ataupun apa saja yang kita lakukan untuk kepentingan diri kita. Seperti yang dilakukan oleh sebagian orang yang menjadikan pekerjaan pelayanan, pemberitaan Injil sebagai sebuah lahan untuk menjadi lahan rebutan atau menjadi sumber perselisihan dan pertengkaran di tengah-tengah kehidupan kita sebagai orang Kristen dan di tengah-tengah kehidupan bergereja. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita berbicara tentang pemberitaan Injil yang bisa saja kita lakukan dalam berbagai bentuk pelayanan, itu artinya kita sedang berbicara tentang bagaimana kita harus melakukan pekerjaan Allah. Bagaimana kita mewujudkan rencananya, melakukan kehendaknya. Bukan persoalan bagaimana kita melakukan kehendak kita,
melakukan rencana dan tujuan-tujuan kita. Kita sebagai orang yang diutus atau sebagai hamba suruhannya. Jadi ini bukan persoalan kepentingan atau pekerjaan kita, orang yang Allah suruh untuk memberitakan Injil. Allah menyuruh kita, mengutus kita ke tengah-tengah dunia ini, memberitakan Injil, supaya dunia benar-benar dapat melihat, mengerti, dan merasakan kasih keselamatan yang telah diberikan oleh Tuhan Yesus, sehingga namanya benar-benar dipuji dan dipermuliakan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mengapa Tuhan Yesus memerintahkan agar Injil harus disampaikan ke seluruh dunia? Amanat memberitakan Injil adalah sebuah dorongan kasih Allah yang begitu besar kepada seluruh manusia. Allah ingin agar seluruh manusia, siapapun dia, ikut dalam keselamatan yang sudah Allah sediakan. Jadi tidak peduli apa bangsanya, apa rasnya, apa golongannya, dan siapapun dia. Allah mau kita semua turut merasakan kuasa kasih-Nya. Namun Allah memberikan kepada kita sebuah kehendak bebas. Kita bebas untuk memilih, menentukan, mengambil keputusan dalam hidup kita masing-masing. Apakah kita akan menerima atau bahkan kita mungkin menolak sama sekali dengan keselamatan yang sudah Tuhan berikan kepada kita, berita keselamatan yang sudah sampai kepada kita. Jadi tidak ada sama sekali pemaksaan. Jadi kalaupun Allah telah menyediakan tempat terbaik untuk kita semua, tapi kembali keputusan itu ada pada kita. Apakah kita mau ikut di dalam keselamatan, di tempat yang indah yang Tuhan sudah sediakan? Karena itu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tidak perlu ada pemaksaan atau kita memakai cara-cara yang tidak pantas untuk mengabarkan berita Injil keselamatan kepada orang lain. Apakah kita mungkin harus memakai ancaman, kekerasan, intimidasi untuk membuat orang lain mau menerima dan percaya Tuhan Yesus seperti yang dilakukan mungkin oleh orang-orang yang berjuang untuk agamanya, supaya orang mau menerima apa yang diimaninya. Saudara-saudara sekalian, bukan tugas dan tanggung jawab kita untuk menentukan, memastikan supaya orang-orang mau menerima Kristus dalam hidupnya. Apalagi untuk memaksa mereka. Tugas kita bukan untuk memaksa, memastikan orang mau menerima keselamatan, tetapi tugas kita adalah menyampaikan, memberitakan kabar keselamatan, memperkenalkan kasih Kristus kepada dunia ini, supaya kabar tentang kasih Kristus dan perbuatannya yang ajaib itu benar-benar sampai kepada semua orang dimanapun di seluruh dunia ini. Oleh karena itu saudara-saudara sekalian, kalau terkadang kita merasa bahwa khotbah kita sebagai seorang pekhotbah mungkin, atau mungkin pengajaran kita, nasihat kita, teguran kita, bahkan kebaikan-kebaikan yang kita perbuat kepada orang lain sebagai wujud dari kasih kita, niat kita untuk memberitakan kasih Kristus kepada orang lain, semua itu serasa tidak berbuah, janganlah kita putus asa dan kemudian kita berhenti melakukannya. Mari kita tetap memberikan hati kita untuk memberitakan sukacita itu, karena tugas kita adalah untuk memberitakannya itu, karena ketaatan kita kepada Kristus. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, memang benar amanat untuk memberitakan Injil ke seluruh dunia itu disampaikan Tuhan Yesus secara langsung kepada murid-murid. Namun bukan berarti hanya mereka yang
bertugas, bertanggung jawab untuk memberitakan Injil. Tapi kita meyakini bahwa tugas, tanggung jawab untuk memberitakan Injil adalah bagian dari tanggung jawab setiap orang, semua orang yang percaya. Tidak peduli apakah dia adalah orang yang menerima tahbisan atau dia hanya seorang jemaat biasa, apakah dia mungkin masih muda atau mungkin dia adalah orang yang sudah tua, orang yang memiliki pendidikan khusus untuk itu, atau mungkin dia bukan orang yang berpendidikan, kaya, miskin atau lain sebagainya. Semua kita terpanggil bertanggung jawab untuk memberitakan Injil keselamatan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita tidak harus berdiri di mimbar untuk berkhotbah, atau kita mungkin harus pergi ke daerah lain di mana orang-orang belum percaya kepada Tuhan Yesus, atau kita harus pergi mengunjungi tiap-tiap rumah dan kemudian kita berkhotbah kepada mereka, atau kita harus pergi membawa Alkitab kemana-mana, kemudian kita harus bercerita tentang Tuhan Yesus kepada setiap orang yang kita temui. Bukan mesti dengan cara seperti itu. Tetapi Allah menginginkan supaya kita benar-benar sebagai orang percaya memakai hidup kita sebagai cerminan kasih Kristus. Itu sebabnya Alkitab mencatat menyebutkan bahwa hidup orang percaya adalah sebuah surat Kristus yang dituliskan oleh Roh Kudus. 2 Korintus 3 ayat 3 menyebutkan hal itu. Hidup kita ini sebuah surat, seperti sebuah surat yang terbuka, yang bisa dibaca oleh semua orang. Hidup kita ini sebuah berita tentang kasih Kristus, tentang keselamatan yang sudah diperbuatnya. Perilaku kita, sikap hidup kita setiap hari menjadi sebuah gambaran tentang Yesus yang kita imani, yang kita percayai. Oleh karena itu Bapak, Ibu dan saudara-saudara sekalian, kita bisa katakan bahwa perilaku kita, bagaimana kita bersikap, berbicara, bertindak, berperilaku setiap hari, itu adalah sebuah khotbah. Khotbah yang hidup, khotbah yang bisa dirasakan dan dilihat orang lain secara jelas. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tidak harus menjadi seorang majelis seperti yang saya katakan tadi untuk bisa memberitakan Injil atau berkhotbah. Apakah khotbah di mimbar ataukah lewat perilaku kita. Namun kita terpanggil dengan seperti apapun hidup kita, posisi, keadaan kita, profesi, pekerjaan kita. Apakah kita hanya seorang petani, pedagang, supir, mungkin guru, karyawan, tenaga kesehatan, abdi negara, atau kita hanya seorang wirausahawan? Mari kita melakukan semua pekerjaan kita itu dengan baik, rajin, bertanggung jawab, jujur, penuh kasih. Kita tunjukkan hidup kita sebagai anak-anak Allah, sebagai anak-anak terang yang memiliki kualitas hidup berbeda dengan orang-orang di dunia ini yang tidak mengenal Kristus, yang masih hidup di dalam kegelapan. Supaya orang-orang bisa melihat dengan jelas melalui perilaku dan perbuatan kita itu tentang kasih Kristus yang harus kita beritakan ke seluruh dunia. Itu sebabnya Tuhan Yesus berkata pada Matius 5 ayat 16, dia berkata begini, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apapun kedudukan yang kita terima, apapun tohonan kita dalam kehidupan kita sehari-hari, apakah kita sebagai orang tua, suami, istri, sebagai anak, sebagai orang yang dituakan di tengah-tengah masyarakat, sebagai hula-hula boru, sebagai orang kakak, seorang kakak abang, seorang adik, apakah kita pemimpin, pembimbing, pendidik dan lain sebagainya? Mari masing-masing hendaklah kita melakukan
semua tanggung jawab kita sesuai dengan kedudukan masing-masing. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, ketika kita adalah seorang orang tua di tengah sebuah keluarga, suami, istri, mari kita belajar menjadi orang tua, suami, istri yang bertanggung jawab di tengah keluarga kita masing-masing. Kita mendidik anak-anak kita dan seisi rumah kita untuk menjadi orang-orang yang hidup mengikut Tuhan Yesus. Mungkin kita adalah orang yang dituakan di tengah-tengah masyarakat. Mari hidup dengan memberi keteladanan sebagai orang yang dituakan kepada generasi muda. Mungkin kita adalah seorang pendidik. Mari kita mendidik semua orang-orang yang Tuhan percayakan untuk kita didik dengan pengajaran-pengajaran yang menghantarkan mereka menjadi orang-orang yang benar-benar mengasihi dan mengikut Tuhan Yesus. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, setiap orang terpanggil untuk melakukan tanggung jawabnya. Bukan hanya sebagai pemimpin, sebagai orang tua, tetapi sebagai anak. Di tengah-tengah keluarga, mari belajar mengasihi orang tua. Sebagai warga negara di tengah-tengah negara ini, mari menjadi warga negara yang bertanggung jawab. Sebagai warga gereja, mari menjadi anggota gereja yang benar-benar memiliki kasih dan tanggung jawab kita masing-masing. Dan apapun itu, mari kita melakukan semuanya. Tanggung jawab kita sesuai dengan kedudukan kita masing-masing menurut kasih Kristus, perilaku yang menggambarkan hidup sebagai orang-orang yang sudah menerima keselamatan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, benar, memang untuk memberitakan Injil atau hidup menjadi surat Kristus, cerminan Kristus, itu bukan sesuatu yang gampang. Itu sesuatu yang sangat-sangat berat sekali. Walaupun Injil itu berita sukacita, tetapi bukan berarti setiap orang bersukacita menerimanya. Bisa saja orang menolak, bahkan mengejek. Bahkan ketika kita memberitakan berita sukacita itu, ketika kita melakukan tanggung jawab kita sebagai pengikut Kristus dengan hidup melakukan apa yang benar, hal-hal yang kita lakukan mungkin saja akan mendatangkan celaka, mendatangkan celah, mendatangkan kesulitan bagi kehidupan kita masing-masing. Dan itu sudah lebih dulu dialami oleh Tuhan Yesus yang harus mati di kayu salib ketika dia melakukan semua kebaikan, perbuatan ajaib untuk menunjukkan kasih-Nya. Dan begitu juga para rasul-rasul yang berangkat memberitakan Injil. Namun Yesus dengan begitu jelas memberikan kepada kita penguatan melalui firman-Nya saat ini, bahwa dia menjamin penyertaannya kepada kita. Dia tidak akan membiarkan kita berangkat melakukan hidup kita sebagai seorang pengikut Kristus dengan mengandalkan kekuatan dan pikiran kita sendiri, tapi dia senantiasa menjamin penyertaannya bahkan sampai akhir zaman, termasuk juga pada saat ini. Di tengah-tengah kondisi yang begitu sulit di keadaan pandemik COVID-19 ini, di mana banyak orang, termasuk orang-orang percaya yang hidup dengan merasakan ketakutan, berbagai persoalan kita hadapi sebagai dampak dari pandemik ini. Namun saudara-saudara, percayalah, Tuhan tidak meninggalkan kita. Tuhan tidak akan membiarkan kita. Dia akan tetap bekerja untuk menyertai kita, untuk memelihara kita. Kalau hari ini kita masih bisa berkumpul di rumah kita masing-masing, kalau hari ini kita masih bisa berdoa, mendengarkan firman-Nya, kalau sampai hari ini gereja masih bisa tetap hidup untuk menjalankan pelayanannya, dan kita masih bisa mendapatkan napas hidup, itu adalah karena penyertaannya. Oleh karena itu, mari kita terus hidup sebagai anak Allah, memberitakan kasih-Nya, keselamatannya, lewat hidup kita
kebaikan kita, kepedulian kita di tengah-tengah situasi ini. Dan setiap perkataan kita yang memberi semangat dan motivasi kepada orang lain, itu bagian dari pemberitaan Injil yang menjadi tanggung jawab kita semua. Tuhan Yesus memberkati dan menguatkan kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk kesempatan boleh mendengarkan firman-Mu. Berkati kami setiap orang yang boleh mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu meneguhkan hati kami, supaya kami boleh Tuhan tetap percaya untuk memberitakan Injil-Mu melalui hidup kami setiap hari dalam perkataan dan perbuatan kami. Sehingga nama-Mu benar-benar terpuji dan dimuliakan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita kembali bernyanyi dari Kidung Jemaat 426 ayat 1 tambah 3. Saudara yang terkasih, kita telah mendengarkan firman Tuhan yang memerintahkan kita supaya pergi memberitakan Injil ke seluruh makhluk. Karena itu marilah kita pergi memberitakan firman-Nya melalui sikap dan perbuatan kita terhadap seluruh makhluk. Ya Tuhan, jadikanlah kami menjadi saluran berkat-Mu di bumi ini. Tuhan Yesus adalah kepala gereja dan kita adalah anggotanya, yang duduk di sebelah kanan Allah Bapa, Raja atas segala sesuatu. Marilah kita mengerjakan perintah Allah di tengah-tengah bumi ini. Marilah kita mempersembahkan diri kita dan segala yang ada pada kita menjadi saluran berkat-Nya untuk menyatakan kasih dan pengasihan-Nya di bumi ini. Dan percayalah, Tuhan akan menyertai engkau senantiasa sampai kepada akhir zaman. Yesus menginginkan daku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku menyenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar,
kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Yesus yang telah naik ke surga dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa, kekuasaan dan kemuliaan kami persembahkan kepadamu sampai selama-lamanya. Kami bersuka cita karena Engkau telah menang dan Allah telah mengangkat Engkau menjadi Raja atas segala sesuatu. Jalan-Mu penuh rahasia karena Engkau telah merendahkan diri-Mu serendah-rendahnya. Kemudian Engkau menjadi lebih tinggi di atas segala sesuatu dan menerima nama yang terindah atas segala nama. Dan supaya semua orang bertekuk lutut menyembah Engkau dan segala lidah mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, karena Engkau telah membuka jalan ke surga. Engkau menjadi imam besar bagi kami untuk selama-lamanya. Berkatilah gereja-Mu selama di dunia ini, sampai nanti kami bersekutu bersama di sisi-Mu di surga. Ingat dan penuhilah janji yang Engkau janjikan kepada hamba-Mu. Anugerahkanlah kepada mereka kuat kuasa dari surga, agar nama-Mu dipermuliakan di dunia ini. Pimpinlah semua pelayan-pelayan-Mu di gereja-Mu, agar segala peraturan, siasat, dan pengajaran dilakukan sesuai dengan firman-Mu. Bimbinglah gereja-Mu di seluruh dunia ini, agar semakin kuat dan berkembang. Anugerahkanlah hikmat dari surga kepada para pemimpin gereja-Mu, kepada para pendeta, guru Injil, dan para penatua, agar gereja-Mu hidup dalam keteraturan. Masuk dan berdiamlah di dalam hati kami, mengikuti dan melakukan firman-Mu dengan sukacita. Teguhkanlah iman kami, agar kami sanggup menyaksikan, baik kami hidup atau mati, bahwa Engkau adalah Tuhan kami. Biarlah firman dan damai yang daripada-Mu bekerja di dalam gereja-Mu, supaya anggota jemaat-Mu sadar bahwa bukanlah dunia ini, melainkan surga adalah tempat kita yang kekal. Lindungi dan anugerahkanlah kebijaksanaan kepada pemerintah dan pemimpin negara kami, agar mereka turut melayani Engkau. Berkatilah semua persekutuan orang Kristen. Hadirlah Engkau di tengah-tengah mereka. Apabila mereka berkumpul di gedung gereja atau di gedung sekolah atau di rumah mereka masing-masing, bebaskan dan lepaskanlah kami dari segala dosa dan yang memberati kami, agar kami semakin rindu menantikan kedatangan-Mu untuk mengangkat kami ke sisi-Mu. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Dan kekuasaan
marilah kita terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin.